Ya, pemirsa, pada peringatan Bulan Bung Karno di Kota Bandung akan dibangun Monumen Plaza Soekarno yang berada di lapangan Gor Saparua, Kota Bandung, Jawa Barat. Pembangunan diawali dengan groundbreaking atau peletakan batu pertama dan dilanjutkan dengan pendirian Monumen Bung Karno setinggi 22,3 meter. Monumen Plaza Soekarno akan dibangun di area Gor Saparua, Kota Bandung, Jawa Barat. Pembangunan Monumen Plaza Soekarno ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan tokoh nasional Hasto Kristianto. Monumen ini akan menggambarkan sosok Bung Karno muda saat berusia 22 tahun yang tengah berdiri dengan menunjuk ke atas. Monumen setinggi 22,3 meter dan fondasi 20 meter dibuat oleh Dunadi, seniman asal Yogyakarta. Pembuatan Monumen Plaza Soekarno di Kota Bandung ini akan sangat berbeda dari Monumen Soekarno yang telah ada sebelumnya, seperti di Magelang dan juga Semarang, karena akan dibuat tampak lebih energik dan memberi semangat muda. Anggaran pembuatan Monumen Plaza Soekarno ini berasal dari swadaya masyarakat tanpa menggunakan dana pemerintah daerah dan direncanakan akan rampung dalam 6 bulan ke depan. Yang kami hormati dan kita Ya, pemirsa, groundbreaking Monumen Perjuangan Soekarno di Gor Saparua, Bandung dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Langsung saja kita bergabung dengan Irfan Budiawan di Gor Saparua, Bandung. Selamat siang Irfan, bagaimana jalannya groundbreaking Monumen Bung Karno? Iya, Wiki dan juga Deta, pada kesempatan kali ini saya tengah berada di Gor Saparua, di mana beberapa saat yang lalu telah dilakukan groundbreaking Monumen Plaza Bung Karno, di mana Kota Bandung ataupun juga Jawa Barat ini nanti akan memiliki Monumen Bung Karno setinggi 22,3 meter. Nah, hal ini juga begitu membanggakan dan langsung diresmikan dalam prosesi groundbreaking ini oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga ada politisi kebangsaan Indonesia. Ada Bapak Hasto Kristianto, dan seperti apa lebih lanjut kita akan berbincang bersama kedua narasumber kita di kesempatan kali ini. Emil, selamat siang. Selamat siang pemirsa iNews. Baik, terima kasih sudah bergabung di iNews sejenak. Ini tadi melakukan groundbreaking di kawasan Gor Saparua ini, kenapa dipilih di kawasan Gor Saparua ini, Kang Emil? Pertama, pesan Bung Karno kan jas merah ya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, dan Bandung itu adalah kawah canda di mukanya, lahirnya pikiran-pikiran yang luar biasa dari Bung Karno. Oleh karena itu kami ingin menghargai dalam bentuk karya seni Monumen Plaza Bung Karno di kawasan Nusantara Bandung. Kawasan Nusantara Bandung ini adalah kawasan yang nama-nama jalan itu nama-nama pulau. Jadi ini gornya Gor Saparua, Jalan Kalimantan, Jalan Jawa, Jalan Bali, dan lain sebagainya. Sehingga ini sangat pas, dan menariknya yang cinta Bung Karno banyak sekali, sehingga biaya pembangunan patung 22,3 meter ini 100% didanai oleh masyarakat, bukan dari APBN atau dari APBD, menandakan inilah gotong royong yang sesungguhnya kepada sejarah dan nilai-nilai Bung Karno yang harus kita lestarikan oleh generasi kita di hari ini. Dengan adanya Monumen Bung Karno ini, apa yang harus diwarisi kepada masyarakat Indonesia khususnya? Ada dua, pertama penghormatan pada sosoknya dalam bentuk visualnya. Kedua yang lebih penting adalah menerjemahkan nilai-nilai perjuangannya. Kan kita menuju adil makmur ya perjuangannya. Keadilan ini mengambil porsi energi Bung Karno yang besar. Nah, generasi kita setelah merdeka fokuskan pada kesejahteraan dalam berkeadilan, sehingga ujung-ujungnya dengan ekonomi baru, dengan ekonomi digital, dengan tetap tegaknya Pancasila, kita bisa menuju adil makmur di jangka dekat, khususnya 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, insya Allah kita proklamasi negara adidaya. Baik, terima kasih Kang Emil. Saya beralih ke Pak Hasto. Pak Hasto, ini tentunya menjadi sebuah kebanggaan, Monumen Plaza Bung Karno berada di Kota Bandung akan dibangun, dan bahkan ini tinggi 22,3 meter. Pendapatnya seperti apa nih Pak Hasto? Ya, ini menggambarkan bahwa Bung Karno punya imajinasi dan cita-cita yang begitu besar bagi Indonesia dan dunia. Terlebih ini dilakukan di Kota Bandung yang memang syarat dengan rekam jejak sejarah perjuangan Bung Karno. Ini sangat penting bagi generasi muda Indonesia. Bagaimanapun juga untuk menjadi seorang pemimpin harus menggembleng dirinya secara intelektual, batinnya, kekuatan nuraninya, kemudian juga kesatu paduan dengan rakyat, dan itu semua dialami oleh Bung Karno. Karena itulah pembangunan Plaza Bung Karno ini bukan
untuk romantisme masa lalu, tetapi justru melihat ke depan, melihat seluruh ide, imajinasi dan cita-cita Bung Karno yang memang meletakkan kekuatan perubahan itu berada pada anak muda. Pesan ini yang ditangkap, karena itulah saya ditugaskan Ibu Megawati secara khusus untuk hadir di sini. Beliau mengucapkan terima kasih, beliau akan meresmikan Plaza Bung Karno ini ketika nanti selesai dibangun, dan dari Bandung kita gelorakan kembali semangat kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Oke, terakhir ini kan dibangunnya berada di kawasan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Ya, seperti apa Anda menanggapi bahwa pembangunan ini dilakukan secara khusus di Jawa Barat, Pak? Ya, Jawa Barat memang sangat khusus. Bandung itu terkenal di dunia sebagai pusat gagasan yang ikut merubah peradaban dunia, karena ketika konferensi Asia Afrika diadakan di Bandung, dunia dihadapkan pada krisis, pada ancaman perang nuklir, dan melalui konferensi Asia Afrika digalang solidaritas antar bangsa yang kemudian melahirkan gerakan non-blok. Soulnya itulah yang kemudian sangat relevan sampai sekarang, apalagi dengan perang Rusia, Ukraina dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak Pak Hasto, terima kasih banyak Kang Emil sudah bergabung di iNews TV. Dan pemirsa, pembangunan ini menelan biaya kurang lebih sampai dengan 15 miliar rupiah, dan tanpa adanya sekali lagi campur tangan dari APBD, tetapi ini murni dari swadaya masyarakat. Kita tunggu seperti apa pembangunan dari Monumen Plaza Bung Karno yang ada di kawasan Kota Bandung, tepatnya di Gor Saparua. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, kita kembali ke studio bersama Deta dan juga Wiki. Baik, Irfan, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Seorang pria diamankan di tengah-tengah kerumunan jemaah usai melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, pria ini diduga tertangkap basah saat hendak mengambil tas milik salah satu jemaah sholat Id. Sambil diteriaki copet, seorang pria diarak puluhan jemaah Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu pagi tadi. Pria ini diamankan karena diduga hendak mengambil tas milik salah satu jemaah saat selesai sholat Idul Adha. Untuk menghindari amukan dan hal yang tak diinginkan, pelaku digiring oleh jemaah lain untuk diamankan ke pos keamanan masjid. Sementara itu, Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru mengaku pihaknya belum mendapatkan laporan dari pihak keamanan perihal adanya jemaah diduga mencopet. Saya belum ada laporan tuh, belum saya dengan keamanan belum ada laporan dari keamanan ke kami. Tapi benar Pak ya, ada yang diamankan tadi Pak ya? Saya belum tahu juga. Warga Muhammadiyah hari ini menggelar sholat Id di Masjid At-Tanwir di PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Pelaksanaan sholat Idul Adha di sektor di sekitar kantor pengurus pusat PP Muhammadiyah ini diikuti oleh ribuan warga Muhammadiyah yang berada di kawasan Menteng dan sekitarnya. Banyaknya jemaah yang menunaikan ibadah sholat Idul Adha terpaksa menggunakan badan jalan dari kedua arah dari dan menuju Tugu Tani. Selain ribuan warga dan pengurus PP Muhammadiyah, pelaksanaan sholat Idul Adha, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi usai melaksanakan sholat Id, jemaah kemudian mengikuti ceramah dan disampaikan oleh Kiai Haji Endang Mintarja yang merupakan Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada pagi hari ini di depan kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya bisa terselenggara sholat Idul Adha 10 Hijriah tahun 10 Dzulhijjah tahun 1444 Hijriah, berlaksana dengan lancar, dan mudah-mudahan besok saudara-saudara kita yang juga akan menyelenggarakan sholat Idul Adha juga lancar juga. Amin. Dan kita tentu saja harus mengambil hikmah dari Idul Adha ini. Tadi khotbahnya sangat bagus. Ada dua hal yang harus ditekankan, yaitu pentingnya semangat untuk membalin persaudaraan, kemudian juga mewarisi akhlak. Pemirsa, warga Muhammadiyah Tebet Timur, Jakarta Selatan menggelar pemotongan hewan kurban di Masjid
Al-Huda Muhammadiyah Tebet Timur, Jakarta Selatan. Dalam pemotongan hewan kurban ini melibatkan sebanyak 150 orang dengan memberlakukan kurban ramah lingkungan yang menyediakan limbah khusus, aliran darah bekas kurban, serta tempat besek untuk daging tanpa menggunakan plastik. Kegiatan penyembelihan hewan kurban ini dilakukan lebih awal oleh Muhammadiyah setelah melaksanakan sholat Id berjamaah pada pagi tadi. Dalam pemotongan hewan kurban ini melibatkan sebanyak 150 orang dengan memberlakukan kurban ramah lingkungan, yaitu menyediakan limbah khusus, aliran darah bekas kurban, serta tempat besek untuk daging sehingga mereka tidak menggunakan plastik. Ketua Panitia Kurban Muhammadiyah Tebet Timur Dwi Arya menyebutkan pada tahun ini jumlah hewan kurban sebanyak 20 ekor sapi dan 23 ekor kambing yang meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan pemirsa, kita ajak Anda untuk melihat bagaimana proses pemotongan hewan kurban. Sudah bergabung bersama kami Rian Rahman di Masjid Al-Huda Tebet, Jakarta Selatan. Selamat siang Rian, bagaimana jalannya pemotongan kurban di sana dan boleh diceritakan nih tadi konsep ramah lingkungannya? Baik Deta dan juga Wiki yang ada di studio, saat ini saya sedang berada di kawasan Masjid Al-Huda, Jakarta Selatan. Tepatnya warga Muhammadiyah sedang melakukan proses menyembelihan hewan kurban sebanyak 20 ekor sapi dan 23 ekor kambing. Adapun untuk proses penyembelihan ramah lingkungan yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah Tebet Timur, Jakarta Selatan ini yakni mengalirkan aliran darah hewan sembelih ke sejenis septic tank yang menuju ke bawah bangunan. Selain itu juga warga Muhammadiyah Tebet Timur ini juga menyediakan besek yang mana untuk mengurangi penggunaan kantong plastik secara berlebihan, yang mana saat ini pemerintah sedang melakukan ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan plastik di tanah air. Diketahui juga pagi tadi warga Muhammadiyah merayakan ataupun menggelar sholat Idul Adha pada pukul 6.30 pagi tadi, yang mana berbeda dengan pemerintah yang menyelenggarakan pada 29 Juni 2023 yang bertepatan pada Kamis besok. Sekian Deta. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Selain di Jakarta, pelaksanaan sholat Id juga digelar warga Muhammadiyah di Yogyakarta. Dengan khusyuk, warga sholat Id di pelataran Masjid Gede Kauman. Sejak Rabu pagi, ribuan warga Muhammadiyah memadati halaman Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Pelaksanaan salat Id digelar pukul 7 pagi yang diimami oleh Ustadz Syakir Jamaluddin. Pelaksanaan salat Id pada Selasa 27 Juni 2023 oleh warga Muhammadiyah ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal. Meski berbeda dengan ketetapan pemerintah, namun warga Muhammadiyah antusias menggelar salat Id bersama-sama. Usai melaksanakan salat Id, jemaah bersama-sama mendengarkan ceramah yang disampaikan khatib. Jadi penetapan hari hanya Idul Adha itu kami mengikuti dari Ustadz Muhammadiyah. Dari dulu menjadi mengikuti dari ketetapan hisab asli tajir PP Muhammadiyah. Jadi karena seperti Idul Fitri kemarin kami mengikuti yang itu juga. Di hari ini juga kami mengikuti tanggal 10 ini juga, hari Rabu ini. Selain di Yogyakarta, pelaksanaan salat Id oleh warga Muhammadiyah juga digelar di Bandung, Jawa Barat. Ribuan warga memadati lapangan softball Lodaya, Kota Bandung. Salat dimulai pukul 6.45 pagi dan diikuti ribuan warga dari berbagai wilayah di Kota Bandung. Lantaran semakin banyaknya jumlah jemaah yang terus berdatangan, membuat panitia mempercepat waktu dimulainya salat untuk menghindari kepadatan lokasi lapangan Lodaya. Pada Idul Adha tahun ini, pihak Masjid Mujahidin menyediakan 15 ekor sapi untuk dikurbankan di hari raya. Dari Yogyakarta dan Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan.
Jutaan jemaah haji seluruh dunia melontar jumroh di Mina, Arab Saudi. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral